Halo, my brosis, apa kabar? Semoga semua sehat, penuh dengan riang gembira karena kita baru menyelesaikan pesta rakyat, pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden dan juga wakil kita di Badan Legislatif. My brosis, dalam kesempatan ini saya mau membuat satu konten yang berkaitan dengan persoalan hukum. Ini adalah konten pertama saya dalam bidang hukum dan sebenarnya saya membuat ini itu karena ada usul dari ceritanya begini. Dalam beberapa kesempatan ketika saya bertemu dengan sahabat atau kerabat dan klien saya, mereka meminta saya untuk membuat konten mengenai hukum. Dalam hal ini konten yang berkaitan dengan profesi saya sebagai seorang advokat atau pengacara. Sebenarnya sudah lama mereka memintanya, namun saya sendiri belum ada kesempatan yang baik untuk menyanggupi. Setelah saya pikir-pikir beberapa hari terakhir, saya pikir penting juga bagi saya untuk menggunakan medsos yang ada ya. Jadi saya memiliki channel YouTube meskipun belum belum terlalu banyak ya. Dia punya subscriber, ada Facebook, ada halaman Facebook, ada juga IG yang berkaitan dengan profesi saya sebagai seorang advokat. Nah, saya pikir saya bisa menggunakan media-media itu untuk dapat menyampaikan pendapat hukum, menyampaikan juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum, sehingga ini dapat menolong orang-orang atau masyarakat luas di luar sana mendapatkan pencerahan hukum. Dan saya pikir sebagai seorang yang ingin berdampak bagi banyak orang, saya mau apa yang saya miliki, pengetahuan saya, profesi saya sebagai seorang advokat ini itu dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi sebenarnya sudah lama saya terpikirkan, cuman saya masih belum tahu bagaimana caranya. Nah, ini video pertama saya untuk membuat konten mengenai persoalan hukum, sehingga mungkin masih banyak hal-hal yang kurang, tapi saya mau mencoba untuk maju ya, untuk mengawali bagaimana membuat konten atau ya konten yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum. Jadi setelah saya pikir-pikir akhirnya eh, hari ini ya, saat saya membuat video ini saya mau mencoba untuk membuat konten yang berisi tentang materi mengenai profesi saya sebagai seorang advokat, tugas dan fungsinya apa, kemudian manfaat menggunakan jasa hukum dari seorang advokat itu bagaimana. Jadi di video ini saya akan membahas mengenai perkara saya akan membahas tentang hal-hal inti saja mengenai profesi advokat dan kemudian apa dasar hukumnya, tugas dan fungsinya apa, serta apa manfaatnya menggunakan jasa hukum seorang advokat. Ya, ruang lingkupnya seperti apa. Tentu nanti di video-video berikut saya akan membahas mengenai perkara-perkara hukum, bagaimana mengatasinya berdasarkan hukum. Ya, jadi teman-teman nanti bisa tulis di kolom komentar untuk bertanya mungkin mengenai persoalan hukum, apakah itu dialami oleh my proses sendiri atau mungkin tetangga atau orang-orang di sekitar kalian. Ya, jadi saya akan mengawali menjelaskan di video ini ya, saya akan mengawali menjelaskan tentang eh, apa itu advokat, apa dasar hukumnya, tugas dan fungsinya apa, manfaat menggunakan jasa hukum seorang advokat itu apa. Ya, jadi singkat saja, nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya kalau ada eh, contoh-contoh perkara hukum yang nanti akan saya coba lihat di kolom komentar atau mungkin saya akan lihat berdasarkan pengalaman yang saya alami. Nah, jadi Mebrosis, saya mau jelaskan apa itu advokat ya. Advokat itu merupakan sebuah profesi di bidang hukum. Jadi di Indonesia, profesi advokat itu sebenarnya mulai dikenal pada zaman kolonial Belanda, ya.
Saya tidak akan menjelaskan secara rinci dan panjang lebar mengenai sejarah ini, tapi paling tidak Mebrosis sudah tahu bahwa awal mula profesi advokat itu dikenal secara luas itu di zaman kolonial Belanda waktu bangsa kita dijajah oleh Belanda. Nah, mengenai pengertian advokat, kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokat itu diartikan sebagai pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat hukum atau pembela perkara dalam pengadilan. Nah, dasar hukumnya apa? Nah, jadi sebenarnya profesi advokat itu sudah diatur di dalam perundang-undangan. Ya, jadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Kalau proses mau baca di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, pada pasal 1 itu disebutkan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum eh, baik dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang advokat. Ya, jadi advokat itu sebenarnya berstatus sebagai penegak hukum dan ini menjadi salah satu perangkat dalam proses peradilan. Jadi kalau proses peradilan di situ nanti kalau proses lihat misalnya ada tayangan pengadilan lalu ada beberapa apa namanya meja dan tempat duduk yang diatur di tengah-tengah itu di atas itu ada hakim baru kemudian di samping kiri samping kanan itu ada jaksa dan juga ada para pihak ya itu ada jaksa ada advokat demikian juga eh, dalam peradilan-peradilan tertentu itu pasti ada advokatnya ya. Nah, kedudukannya itu setara dengan penegak hukum lainnya. Polisi, jaksa, hakim itu penegak hukum ya. Jadi setara, mereka setara dalam menegakkan hukum dan keadilan tentunya ya. Jadi lebih tegas lagi saya mau katakan bahwa advokat itu sebenarnya adalah salah satu pilar penegak supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Ya. Selanjutnya jasa hukum yang diberikan advokat itu berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili klien, mendampingi klien, membela kepentingan hukumnya ya, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum dari klien tersebut. Oke, nah advokat sebagai profesi ya sebagai profesi memiliki kode etik yang mengikat para advokat atau pengacara. Oke, lalu kemudian pengertian advokat dalam kode etik advokat Indonesia yaitu merupakan atau advokat itu merupakan orang yang berpraktek memberikan jasa hukum baik di dalam maupun luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang tentunya ya undang-undang yang berlaku. Nah, bukan cuma Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tapi juga ada undang-undang lain yang mengatur tentang kewenangan, cara atau kerja dan tugas advokat, misalnya di KUHP, di KUHAP, di Undang-Undang Kehakiman dan sebagainya. Ya, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik ataupun sebagai konsultan hukum, semuanya diatur dalam perundang-undangan. Sehingga advokat itu waktu mau melakukan tugas profesinya, dia harus melakukannya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya mengenai yang kita kenal atau yang dikenal oleh masyarakat luas honorium untuk gaji advokat. Nah ini banyak sekali ditanyakan oleh masyarakat kira-kira advokat itu gajinya bagaimana diberikan oleh siapa. Nah saya mau jelaskan sedikit honorium advokat yaitu pembayaran kepada advokat. Nah ini sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan dan perjanjian dengan klien. Jadi kita tidak diatur oleh peraturan yang baku mengenai gaji atau honor yang diterima oleh advokat. Tapi honor dan gaji yang diterima oleh advokat itu didapatkan oleh advokat berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja dari kliennya, dari orang yang menerima jasa hukum dari seorang advokat. Oke, itu dulu yang saya jelaskan nanti di video-video selanjutnya kita akan kembangkan ya. Lalu kemudian ada fungsi dan peran tugas advokat.
Sebagai penegak hukum, advokat menjalankan peran dan fungsi secara mandiri atau independen dalam mewakili kepentingan masyarakat dalam hal ini klien dan tidak terpengaruh kekuasaan negara. Kekuasaan negara yaitu yudikatif dan eksekutif. Tidak terpengaruh dengan itu. Dia independen, berdiri sendiri, dan melakukan tugasnya dengan mandiri. Nah, tugas advokat itu membela kepentingan masyarakat umum dan lainnya. Jadi kalau kita mau buat garis besarnya, fungsi dan peran atau tugas advokasi seorang advokat, diantaranya saya bisa jelaskan beberapa hal ya. Hal penting itu, yang pertama itu adalah memperjuangkan hak asasi manusia. Ini wajib. Ya. Jadi hak asasi manusia itu harus diperjuangkan dan advokatlah yang berdiri di garda terdepan untuk memperjuangkan HAM ini. Lalu kemudian sebagai pengawal konstitusi. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada Mahkamah Konstitusi ya. Nah, kalau kalau Main Proses lihat dalam persidangan Mahkamah Konstitusi itu para pihak di situ selain hakim konstitusi itu ada para advokat. Sehingga advokat punya tugas penting yaitu mengawal konstitusi. Lalu kemudian memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Tentu juga melaksanakan atau menjalankan kode etik sebagai seorang advokat. Ya, lalu menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme. Idealisme itu maksudnya nilai keadilan, nilai kebenaran, dan moralitas dari seorang advokat. Lalu kemudian melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan derajat, dan martabat advokat. Jadi advokat itu bukanlah profesi yang gampangan, profesi yang apa namanya sembarangan. Makanya dalam beberapa istilah advokat itu disebut officium nobile atau profesi yang terhormat. Makanya advokat itu wajib melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan derajat dan martabat advokat. Selain itu, menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara ya terus belajar untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum supaya seorang advokat itu dapat lebih baik dan apa namanya wawasannya dapat bertambah untuk menjadi seorang yang membela masyarakat luas untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan hak kepentingan hukum dari kliennya. Lalu menangani perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara nasional maupun internasional. Ya. Lalu kemudian menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat. Lalu kemudian ada juga memberikan pelayanan hukum, nasihat hukum, konsultan hukum, informasi hukum, dan menyusun kontrak-kontrak. Ya. Lalu membela kepentingan klien dan mewakili klien di muka pengadilan. Di muka pengadilan baik sebagai dalam perdata maupun dalam perkara pidana. Sehingga advokat itu juga dapat memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau mungkin juga kalau ada bayaran itu berdasarkan juga kesepakatan dari klien. Tapi kalau misalnya klien itu tidak mampu, maka advokat dapat memberikan bantuan dengan cuma-cuma. Ya, kalau kliennya itu adalah golongan masyarakat yang lemah atau tidak mampu. Ya, makanya pembelaan bagi orang tidak mampu itu wajib dilakukan oleh seorang advokat. Tidak boleh menolak karena memang kalau melihat dari profesi advokat itu tugas utamanya itu adalah membela kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Ini merupakan bagian dan eh, fungsi juga peran advokat dalam memperjuangkan hak hukum dari masyarakat luas. Selanjutnya, fungsi dan advokat, fungsi advokat sendiri itu adalah menjaga objektivitas dan prinsip persamaan di hadapan hukum yang tentunya yang berlaku dalam sistem peradilan di Indonesia. Nah, ruang lingkup jasa hukum dari seorang advokat itu ada beberapa hal ya yang bisa saya jelaskan di sini. Yang pertama itu legal opinion atau pendapat hukum. Ini ruang lingkup dari seorang advokat. Advokat atau pengacara akan memberikan pendapat hukum
atau legal opinion kepada klien dalam hal isu-isu hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi oleh klien tersebut. Contohnya dalam dunia perusahaan, ya, contoh dalam dunia perusahaan atau pengusaha usaha kecil menengah UKM, yaitu seperti memberi pendapat hukum tentang kontrak bisnis, perjanjian dengan pihak ketiga, atau masalah ketenaga kerjaan atau perburuhan, atau menganalisa atau mereview kontrak atau perjanjian bisnis dengan bahasa yang lebih sederhana, lebih mudah dipahami oleh klien. Lalu selain itu merancang draft suatu kontrak atau perjanjian yang diperlukan oleh klien. Belum lagi kalau ada masalah tentang hukum perdata ataupun pidana. Ya, jadi eh, advokat punya tugas untuk melakukan eh, memberikan pendapat hukum mengenai itu, serta memberikan pendapat atau nasihat hukum terhadap keberlangsungan usaha klien, ya, dalam contoh dalam hal eh, perusahaan, ya, agar tetap sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi selain memberikan pendapat hukum, ada juga melakukan pendampingan hukum. Selain pendapat hukum, ada pendampingan hukum. Nah, advokat atau pengacara akan melakukan pendampingan hukum kepada klien dalam setiap kegiatan usaha atau aktivitasnya yang berhubungan dengan hukum terhadap pihak ketiga. Saya kasih contoh, misalnya negosiasi dalam hal perselisihan yang timbul dalam permasalahan hukum yang didapat oleh klien menyangkut mengenai permasalahan hukum perdata ataupun hukum pidana, ya, negosiasi atau mediasi, ya. Nah, atau menampingi klien dalam hal suatu perbuatan hukum seperti eh, jual beli barang, apakah barang itu bergerak maupun barang tidak bergerak, agar terlindungi segala aspek hukum yang tidak akan merugikan kliennya di kemudian hari. Oke, okay? Lalu kemudian apa lagi ya? Eh, saya kasih contoh lain lagi, melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian berupa misalnya penagihan piutang dan aset, ya, kan banyak juga ya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendampingan untuk memulihkan kerugian atau penagihan utang piutang, bisa menggunakan jasa dari seorang advokat. Ruang lingkup selanjutnya itu ada legalitas dan perizinan. Nah, untuk legalitas dan perizinan ini, Memrosis memang ada lembaga-lembaga tertentu yang diberikan kewenangan oleh eh, undang-undang untuk memberikan perizinan atau legalitas. Nah, advokat sendiri dalam hal ini itu tugasnya atau perannya atau wewenangnya adalah memastikan agar legalitas dan perizinan yang dimiliki oleh misalnya dia punya klien, ya, dia akan memastikan legalitas dan perizinan yang dimiliki oleh kliennya, khususnya misalnya suatu perusahaan, itu tetap dalam kondisi yang masih berlaku. Dia akan periksa, masih valid tidak, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya kasih contoh misalnya ke perusahaan. Perusahaan itu ruang lingkup advokat itu bisa memeriksa apakah akta perusahaan ini masih valid sesuai dengan eh, perundang-undangan atau tidak. Oke, okay? Dia bisa periksa juga surat-surat keputusan maupun persetujuan misalnya dari lembaga atau lembaga hukum atau lembaga negara, atau misalnya surat-surat keputusan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM misalnya, ya, atau surat keterangan domisili, nomor pokok wajib pajak, surat izin usaha, perdagangan atau SIUP. Itu bisa diperiksa. Jadi advokat dapat memastikan legalitas perizinan dari klien sehingga dapat memberikan apa namanya pendapat-pendapat hukum kepada klien sehingga klien tersebut juga dapat mengambil tindakan hukum terhadap hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan aturan atau sudah berlawanan dengan aturan yang ada. Lalu kemudian ruang lingkup selanjutnya adalah litigasi. Litigasi. Pengacara atau advokat akan memberikan bantuan hukum, mendampingi dan mewakili klien dalam penanganan kasus-kasus litigasi
yang melibatkan klien baik sebagai pemohon, termohon, penggugat tergugat maupun turut tergugat dalam perkara-perkara perdata. Tapi juga dalam perkara-perkara pidana yang apa namanya melibatkan klien tersebut sebagai misalnya saksi, pelapor, ya, terlapor, tersangka ataupun terdakwa. Jadi saat menjadi saksi misalnya dipanggil di eh, kepolisian atau kejaksaan atau lembaga-lembaga eh, penegakan hukum lainnya, saat masih jadi saksi, seseorang bisa memperoleh bantuan hukum dari advokat, ya, atau pendampingan dari advokat. Itu saja. Nanti kalau panjang lebar, agak panjang videonya nanti akan dibuat. Saya mau kasih saja dia punya hal-hal penting di video ini supaya my proses semua paling tidak boleh mendapatkan gambaran umum, ya, apa itu advokat, ruang lingkupnya seperti apa, tugas wewenangnya apa. Nah, yang terakhir saya mau eh, menjelaskan tentang manfaat jasa hukum dari seorang advokat atau manfaat jasa hukum ketika menggunakan jasa advokat. Nah, ini jadi persoalan, ya, kadangkala membuat negara kita ini sulit untuk mendapatkan keadilan karena masyarakat luas atau masyarakat awam itu tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan perkara hukum yang menjerat dia atau yang dialami. Kadangkala banyak orang di luar sana itu berjuang sendiri tanpa didampingi oleh advokat. Makanya mungkin eh, my brosis atau saudara-saudara yang menonton video saya ini perlu mengetahui manfaat ketika menggunakan jasa hukum seorang advokat. Nah, ada beberapa hal yang saya mau jelaskan. Misalnya soal kos atau biaya yang dikeluarkan. Nah, ketika menggunakan jasa seorang advokat, maka my brosis itu sebenarnya akan mengeluarkan biaya yang lebih rendah. Kenapa? Karena eh, kalian kan tidak perlu membayar setiap kali memerlukan jasa hukum dari sebuah kantor hukum. Karena apa? Karena sudah ada eh, advokat yang mendampingi tetap untuk kepentingan hukum dari saudara sebagai kliennya. Oke, jadi biaya lebih murah, tenaganya juga kurang, tidak perlu Anda sendiri ya berjuang karena sudah diwakili, sudah memberikan kuasa kepada advokat untuk mengurus dan menyelesaikan perkara hukum yang Anda alami. Oke, lalu kemudian kepentingan hukum diri Anda itu akan lebih terjamin. Kenapa? Karena didampingi oleh orang yang ahli, orang yang tahu tentang hukum. Sehingga memang kalau tidak tahu mengenai hukum, lebih baik menggunakan jasa advokat supaya persoalan hukum, kepentingan hukum itu dapat terjamin. Karena dengan adanya konsultan hukum tetap, maka misalnya kalau saya, ya, my proses menggunakan menggunakan jasa hukum saya sebagai seorang advokat. Saya memiliki kantor hukum. Maka saya dan kantor hukum saya akan memprioritaskan penanganan hukum kepada Anda yang menjadi klien saya. Oke, tentu eh, untuk menjadi klien itu harus ada surat kuasa karena advokat itu dia bekerja membela kepentingan hukum klien itu harus berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepada advokat. Oke. Lalu kemudian adanya konsultan hukum tetap untuk perseorangan. Bukan hanya perseorangan, bisa saja juga dalam organisasi, lembaga, perusahaan, eh, sekolah, atau yayasan, atau pengusaha-usaha kecil menengah, UKM, dan lainnya. Nah, ini akan menambah kredibilitas eh, teman-teman, kalau teman-teman pengusaha, ya, atau mungkin pengusaha sekolah atau yayasan, atau mungkin pengusaha kecil lah, pengusaha kecil menengah. Nah, ini akan menambah kredibilitas kalian di mata konsumen, atau mungkin di mata rekan-rekan bisnis, dan tentu juga akan membantu relasi kalian yang eh, mungkin rendah, perlahan demi apa sedikit demi sedikit akan meningkat. Makanya sangat penting untuk menggunakan jasa hukum sebagai seorang advokat. Oke?
Dari apa yang saya jelaskan ini, teman-teman, ya, Membrosis bisa dilihat bahwa betapa pentingnya jasa seorang advokat untuk membantu dan menolong setiap orang yang memerlukan jasa hukum. Oke, jangan sungkan-sungkan dan jangan takut menggunakan jasa seorang advokat. Tapi yang jadi catatan, teman-teman harus melihat kredibilitas advokat itu seperti apa, organisasinya itu apa, karena sekarang organisasi advokat terlalu banyak ya, sudah banyak. Lihat dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 itu, organisasi advokat yang diakui oleh undang-undang itu organisasi apa. Lalu kemudian sepak terjangnya, track recordnya bagaimana itu perlu diperhatikan supaya ketika nanti Mebrosis atau teman-teman atau Bapak Ibu yang menonton video ini ya, ketika terjerat masalah hukum atau mengalami persoalan hukum, ingin menggunakan jasa hukum dari seorang advokat, maka kalian tahu siapa advokat yang dapat dipercaya untuk kalian jadikan sebagai penasihat hukum atau kuasa hukum kalian. Oke, demikian penjelasan singkat saya mengenai advokat. Selanjutnya ke depan saya akan mencoba membuat konten mengenai contoh-contoh kasus dan bagaimana mengatasinya berdasarkan hukum. Tetap ikuti channel saya di YouTube, yaitu channel Handri Lunsanda, ataupun halaman Facebook saya, eh, Law Office Handri Lunsanda and Partners, atau di IG saya Law Office underscore Hal and Partners, agar membrosis semua dapat memperoleh informasi-informasi yang bermanfaat mengenai jasa hukum. Jangan lupa subscribe juga atau follow. Oke? Okay? Dan jika membrosis teman-teman semua memiliki saran, kritik, atau hal yang perlu dipertanyakan tentu mengenai soal hukum, silakan menulis di kolom komentar, baik di YouTube, IG, atau di Facebook, supaya ketika saya melihat, siapa tahu saya bisa membuat dan memberikan jawabannya melalui video-video yang selanjutnya. Ya, semoga video saya ini dan video-video yang nanti akan saya buat ke depan itu boleh jadi berkat dan boleh bermanfaat bagi My Proses dan masyarakat luas yang menonton ini. Ini saja dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. God bless.